Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, setiap hari kita memerlukan Tuhan, memerlukan pemahaman arti kehidupan, dan arti kehidupan itu kita bisa pahami jika kita membaca firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, yang indah ini, saudara-saudara, karena di dalam Tuhan kita bisa katakan bahwa segala sesuatu adalah indah. Hari-hari Tuhan adalah hari-hari yang indah, sekalipun banyak tantangan ya. Nah, puji Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 mulai sampai ayat yang ke-18 ya. Judul renungan pada sore hari ini adalah menderita menurut ukuran Tuhan. Menderita menurut ukuran Tuhan seperti apa gitu kan? Ya, mari kita baca 1 Petrus 3 mulai ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga, karena kebenaran kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah kamu gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat ya. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, dan daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita juga perlu mengetahui suratan 1 Petrus ini ditujukan kepada siapa ya. Kita harus membaca surat Petrus pertama ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dalam terjemahan lain, orang-orang yang dipilih sesuai dengan pengetahuan Allah ya. Sebab kadangkala kita nanti akan salah paham. Oh, kita dipilih karena rencana Tuhan. Bagaimana dengan orang lain? Kalau tidak dalam rencana Tuhan, berarti tidak dipilih dong. Ya, oleh sebab itu dalam terjemahan lain dikatakan yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara dan saya dipilih oleh Tuhan sesuai dengan pengetahuan. Sebetulnya terjemahannya seperti ya, sesuai dengan pengetahuan. Jadi jauh-jauh sebelumnya saudara-saudara, Tuhan sudah mengetahui siapa yang akan percaya kepadanya, siapa yang akan menolak dia ya. Itu sebagai pengetahuan kita saja ya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Siapakah mereka? Orang-orang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, saudara-saudara, prinsip firman Allah atau prinsip yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya ini adalah sama juga dengan keadaan kita saat ini, saudara-saudara ya. Karena kita yang percaya kepada Kristus tentunya mengalami juga masalah-masalah yang sama, yang serupa. Nah, di sini di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 katakan,
Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Pada logikanya seperti itu, saudara-saudara. Pada saat kita berbuat baik, pada saat kita hormat kepada orang, pada saat kita sopan dengan orang, maka orang akan berbuat baik juga dengan kita, ya. Tetapi saudara-saudara, kemungkinan ada keadaan lain yang kita alami, ya. Kalau kita sudah hormat, kita sudah sopan dengan orang, ada orang lain yang memperlakukan kita, saudara-saudara, seperti yang kita tidak harapkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, nah saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa roh yang ada pada kita adalah roh Kristus. Kita bukan dari dunia, kita berasal dari Allah karena kita dilahirkan oleh Injil, oleh kebenaran. Nah, sementara di dunia ini, saudara-saudara, kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita, tetapi kita mengerti kata firman Tuhan, kita sedang menghadapi musuh-musuh yang tidak kelihatan, ya, yang seringkali memakai orang-orang yang ada sekeliling kita, orang-orang yang dekat dengan kita untuk mengganggu kita, membuat kita tidak nyaman, saudara-saudara, ya. Tetapi pada dasarnya, saudara-saudara, kalau kita berbuat baik, memang hal yang baik kita akan terima. Tetapi ada keadaan di mana kita sudah berbuat baik, saudara-saudara, yang datang adalah keadaan yang tidak baik. Nah, ini adalah anjuran firman Tuhan kepada kita. Ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Ya, kita juga sudah berbuat baik, tapi ada waktunya kita menderita karena kebenaran. Kamu akan berbahagia sebab itu, janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ya. Jadi Rasul Petrus katakan, tidak usah takut soal itu biasa itu. Ada orang kita berbuat baik, kemudian saudara-saudara kita disolimi dan lain sebagainya. Ya, bahkan saudara-saudara Rasul Petrus sendiri ataupun kita melihat bahwa Yesus sendiri, ya, maksud saya Yesus sendiri di dalam pengajarannya dalam Injil dikatakan bahwa berilah makan kepada seteru, kepada musuh kita. Kita harus memberi makan. Berdoalah buat musuh kita. Wah, itu satu ajaran yang sangat luar biasa, ya. Tidak ada ajaran-ajaran yang menentang hal ini. Ada nggak saudara-saudara kita dilaporkan ke polisi, kepada pemerintah, karena kita berbuat baik kepada orang lain, karena kita memberi makan kepada seteru, ya, karena kita hormat kepada orang lain, kita sopan dengan orang lain. Kemudian ada yang melaporkan kita bahwa ada laporan bahwa kita itu patut untuk ditindak, patut untuk dipidana karena berbuat baik. Nah, ada seperti itu, saudara-saudara, ya. Itu yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Kemudian di sini, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, ini yang penting, saudara-saudara, ya. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, maka yang dikuduskan adalah hari Sabat. Tapi di sini diajarkan kepada orang-orang percaya, apapun keadaannya kita harus menguduskan Tuhan. Pada saat kita berbakti, kita memuliakan Tuhan, berarti kita sudah melakukan Sabat, kan? Karena harinya yang orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi menguduskan hari Sabat, saudara-saudara, ya. Harinya yang mereka tekankan. Tetapi bagi orang yang percaya, jemaat perjanjian baru harus menguduskan Kristus. Berarti kalau kita sudah menguduskan Kristus, ya, berarti kita sudah melakukan Sabat. Nah, oleh sebab itu pada waktu kita memuji dan membesarkan nama Tuhan setiap hari-hari ibadah, bukan harinya yang kita kuduskan, tetapi Yesus yang kita kuduskan di sini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab daripada kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat yang ke-16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu. Ya, saudara-saudara, kita memang harus alami, saudara-saudara, ya. Bukan berarti orang percaya itu bebas fitnahan, tetapi harus alami itu, ya. Kita menderita, tapi posisi kita dalam kebenaran.
menderita dalam posisi kebenaran. Apalagi kalau menyangkut fitnah, paling sakit hati, saudara-saudara ya. Paling jengkel kita, paling tidak nyaman kalau sudah mendengar kita difitnah. Tetapi orang-orang percaya yang mengalami fitnahan, kalau kita ada dalam kebenaran, kita nggak perlu takut. Karena ketenangan yang daripada Tuhan, itu kita akan alami. Damai sejahtera daripada Tuhan kita akan alami. Ya. Ayat yang ke-17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Menderita karena berbuat baik itu lebih baik katanya. Jika hal itu kalau dikehendaki oleh Allah, gitu ya, kita menderita, kita sudah berbuat baik, dan kalau itu diizinkan oleh Tuhan, saudara-saudara, dikatakan di sini lebih baik. Ya karena kita tidak kehilangan damai sejahtera. Pada waktu orang menderita karena kesalahannya, itu damai sejahtera itu hilang. Ya, hilang damai sejahtera. Nah bagi kita, pada waktu kita berbuat baik, kita berbuat karena kebenaran, nah kemudian kita menderita karena gangguan orang lain tidak suka dan lain sebagainya, ya damai sejahtera tidak akan hilang. Sukacita Tuhan tidak hilang. Nah oleh sebab itu ya kita tetap survive, ya kita tetap jalan, ya kita tetap oke, gitu kan. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, kalau berbuat jahat, saudara-saudara, kemudian kita menderita, ya kita sudah menderita, damai sejahtera juga saudara-saudara hilang ya kalau kita berbuat jahat. Ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya, Kristus sudah mati dan dia menderita kan. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, itu Tuhan kita kan. Kalau dia tidak jadi manusia, nggak bisa mati, saudara. Ya, oleh sebab itu orang seringkali berpikir, kenapa Tuhan Yesus berdoa, kenapa Tuhan Yesus haus, kenapa Tuhan Yesus lapar. Karena dia punya hakikatnya itu sebagai manusia itu harus nampak gitu. Yesus jadi manusia, kemudian ciri-cirinya seperti apa? Dia haus, dia lapar, begitu kan? Dan yang terakhir, dia harus mati. Kalau dia tidak jadi manusia, dia nggak bisa mati, saudara-saudara. Yesus tidak bisa mati. Kalau tidak bisa mati, maka tidak ada penebusan. Kalau tidak ada penebusan, kita tidak memiliki sorga. Tuhan tidak bisa memasukkan kita ke sorga begitu saja kalau tidak ada harga yang pantas yang harus dibayar. Ya, tidak ada harga yang pantas yang diberikan oleh Allah bagi kita, maka tidak ada sorga bagi kita. Karena keadilan Allah akan menuntut, saudara-saudara. Ya. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, apakah kita perlu menderita? Di sini dikatakan kalau itu dikehendaki oleh Allah, kita berbuat baik, kemudian kita juga masih menderita, orang lain mengganggu kita dan lain sebagainya, yaitu saudara-saudara dikatakan kita masih mengalami kebaikan. Masih itu lebih baik saudara-saudara menderita karena kebenaran, karena kebaikan, daripada menderita karena kesalahan. Ya, kalau kita menderita karena kebaikan, karena kebenaran, damai sejahtera masih ada dalam kehidupan kita. Ya, kita nggak perlu takut dengan hal itu, ya. Tetapi kita perlu takut kalau kita menderita karena kesalahan kita. Kita harus minta ampun kepada Tuhan, membereskan dengan Tuhan, sehingga damai sejahtera itu kembali kepada kita. Jadi, saudara-saudara, kita telah mendengar renungan, ya, menderita menurut kebenaran, menurut kehendak Tuhan itu seperti apa? Yaitu kita sudah dengar.
bahwa menderita dalam kebenaran itu lebih baik karena damai sejahtera masih ada dalam kehidupan kita, dan kalau itu pun dikehendaki oleh Allah. Jadi saudara-saudara, jadi orang Kristen memang bukan kita bebas-bebas begitu saja tanpa gangguan orang lain, tetapi kita diajarkan kita berdoa buat musuh, kita berdoa memberi makan kepada seteru dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan Kristus supaya ada damai sejahtera bagi kita. Nah, kalau kita menderita karena kesalahan, kita tinggal minta ampun kepada Tuhan, memperbaiki kesalahan kita sehingga damai sejahtera juga menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan tentang menderita menurut ukuran firman Tuhan. Tuhan beri pemahaman kepada kita supaya Tuhan, kami sebagai umat Tuhan mengerti kehendak Tuhan, memahami kehendak Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan, boleh mengalami damai sejahtera. Kalau ada umat Tuhan yang menderita ataupun diganggu dalam bentuk apapun Tuhan, biarlah kami memahami bahwa itu sudah dituliskan oleh firman Tuhan, dan kami sebagai orang percaya, kami tetap memiliki damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati yang mendengarkan renungan ini, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Gerejaku adalah rumahku,